Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Namun di hati Nisa, badai tak kunjung reda. Langkahnya pelan tapi pasti, membawa selembar map berisi ijazah dan surat lamaran kerja yang sudah beberapa kali ditolak. Kali ini ia datang ke kawasan elit di Jakarta Selatan, tempat rumah-rumah mewah berjajar bak istana. Dengan sepatu usang dan kemeja putih bersih hasil setrikaannya semalam, Nisa menatap gerbang tinggi rumah bercat abu-abu yang berdiri megah di hadapannya. Nama keluarga, Wijaya, tertulis dengan huruf emas di papan kecil di tembok pagar. Ia sudah menghafalnya sejak membaca lowongan kerja sebagai asisten administrasi dari salah satu portal pekerjaan online. Tanpa ragu, Nisa menekan bel pagar. "Dari mana kamu? Kok asal masuk aja?" Bentakan keras menghentakkan hatinya. Seorang wanita paruh-baya berbaju daster mewah membuka pagar dengan tatapan sinis. Itu adalah Bu Lastri, kepala art yang mengatur semua urusan rumah tangga keluarga Wijaya. "Saya Nisa. Bu, saya datang untuk wawancara kerja. Tadi sudah dihubungi via email," jawab Nisa sopan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, sorotan mata Bu Lastri turun dari wajah Nisa ke sandalnya yang usang, ke tas lusuh yang sudah mulai sobek di sisi. Ia mendengus dan menuding kasar. "Pekerjaan? Kamu kira ini rumah penampungan? Lihat penampilanmu. Jangan bohong deh. Kalau memang niat bantu bersihin dapur, ya langsung ke belakang aja. Jangan sok-sokan nyari kerja kantoran." Belum sempat Nisa menjawab, seorang art lain muncul dari dalam dan tertawa kecil. "Bu Lastri, itu pasti pembantu baru titipan Bu Tanti. Katanya butuh tambahan buat bersih-bersih kamar tamu. Nih orang cocok banget gayanya." "Ya udah, suruh dia pel dulu lantai teras. Kotor banget dari pagi," sahut Bu Lastri. Tanpa memberi Nisa kesempatan untuk menjelaskan, mereka mendorongnya masuk. "Buruan. Jangan bengong. Mau digaji nggak?" Nisa hanya bisa mengangguk pelan. Suaranya tertelan rasa malu dan bingung. Ia tak tahu apakah harus menjelaskan atau pergi. Tapi kalau pergi, berarti ia menyerah. Ia sudah menumpang tidur semalam di musala kecil dekat halte demi bisa hadir wawancara hari ini. Dengan tangan gemetar, ia menggulung lengan kemejanya dan mulai mengepel lantai marmer putih yang mengkilap. Matanya memerah. Setiap usapan pel membawa air mata yang disembunyikan. Tapi Nisa tak marah. Ia teringat pesan ibu angkatnya sebelum berangkat ke Jakarta. "Kalau kamu diperlakukan buruk, jangan langsung marah. Mungkin Allah sedang mengetuk pintu sabar kamu." Setelah hampir 1 jam membersihkan lantai depan, suara high heels menggema dari dalam rumah. Seorang wanita elegan dengan riasan tebal muncul. Bu Tanti, istri pemilik rumah, menatap Nisa dengan alis terangkat. "Itu siapa? Kenapa pelayan baru pakai baju formal gitu?" tanyanya ketus. Sebelum ada yang menjawab, Bu Tanti sudah maju dan menatap tajam wajah Nisa. Kamu ya? Kalau mau kerja, jangan sok pinter. Baru juga masuk udah duduk-duduk di teras." Nisa berdiri buru-buru dan menunduk. "Saya Nisa. Bu, saya datang untuk wawancara kerja, bagian administrasi." Belum sempat kalimatnya selesai, tamparan verbal kembali datang. "Administrasi? Kamu? Astaga, kamu ngaca nggak sih? Muka kamu tuh nggak cocok kerja di kantor. Apalagi di rumah ini. Kalau bukan pembantu, pasti mau nipu. Udah, sebelum saya panggil satpam, keluar dari sini." Ucapan itu menampar jauh lebih keras dari pukulan apapun. Di sudut lain halaman, 2 art muda menahan tawa sambil bergosip pelan. "Kayak dari kampung banget. Yah, pede banget mau kerja di rumah kayak gini." Nisa menggenggam tas lusuhnya. Ia ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi tak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah air mata yang jatuh diam-diam saat ia berjalan mundur,
keluar dari pagar besar itu. Di trotoar depan rumah, Nisa duduk bersandar pada tiang listrik. Matanya menatap kosong ke arah rumah mewah yang barusan mengusirnya. Rumah itu, entah kenapa terasa tak asing. Setiap lekuk bangunan dan taman di halamannya terasa seperti sesuatu yang pernah ia lihat, tapi bukan di dunia nyata, melainkan dalam mimpi-mimpi masa kecil yang kabur dan samar. Tangannya gemetar saat merogoh kantong tas dan mengeluarkan sesuatu yang selalu ia simpan, sebuah kalung tua dengan liontin berbentuk hati. Di baliknya tertulis nama kecil, Anindisa. "Apa mungkin aku memang salah masuk rumah?" bisiknya lirih. Tiba-tiba, seorang pria tua berseragam tukang kebun dari rumah sebelah datang menghampiri. Wajahnya berkerut, tapi sorot matanya penuh ketakjuban saat melihat liontin yang digenggam Nisa. "Maaf, Nak, kalung itu, dari mana kamu dapat?" tanya pria itu pelan. Nisa menoleh. Air matanya belum kering saat menjawab. "Ini, satu-satunya peninggalan dari ibu kandung saya. Saya nggak pernah tahu siapa dia. Saya cuma tahu ini miliknya." Pria itu menghela napas panjang dan menatap kalung itu lama sekali. "Anindisa, nama itu dulu hampir menghilangkan kewarasan majikanku. Kalau benar itu kamu, Nak, maka kamu bukan orang sembarangan." Nisa hanya bisa terdiam, dengan dada bergetar hebat. Nisa tak bisa menahan rasa aneh yang menggelayut di dadanya sejak pria tua bernama Pak Surya, tukang kebun dari rumah sebelah, menatap kalung tuanya dengan pandangan seperti melihat hantu masa lalu. Ia duduk bersila di atas bangku taman kecil di pinggir trotoar, ditemani secangkir teh hangat dari warung seberang yang dibelikan Pak Surya. "Maaf, Pak, Bapak bilang nama ini pernah dikenal?" tanya Nisa pelan, memandangi liontin kecil berukir nama Anindisa yang menggantung di tangannya. Pak Surya menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap jauh ke depan, seolah mengais kembali potongan kenangan yang sudah lama ia kunci rapat. Tahun 2005 di rumah besar sebelah itu, ia menunjuk rumah mewah tempat Nisa baru saja diusir dengan hinaan. Ada bayi perempuan yang hilang dari rumah itu. Bayi kandung majikanku, Pak Arman dan Bu Lestari. Namanya Anindisa. Jantung Nisa berdetak lebih cepat. Ia nyaris menjatuhkan cangkir tehnya. "Anindisa? Tapi, saya Nisa. Saya nggak tahu siapa orang tua kandung saya. Sejak kecil saya dibesarkan oleh Bu Rahma di kampung. Katanya saya ditemukan di depan musyala dalam kardus. Cuma ini yang ada bersama saya." Ia mengangkat kalung itu. Pak Surya mengangguk pelan. "Saya ikut mencari waktu itu. Satu kota digegerkan. Tapi anehnya, berita kehilangan itu tiba-tiba menghilang. Polisi katanya ditarik. Dan keluarga Pak Arman bungkam total. Kami, para pekerja, dilarang menyebut-nyebut soal bayi itu lagi. Bu Lestari, ibu kandungmu, jatuh sakit dan akhirnya meninggal 2 tahun kemudian. Sejak itu, Pak Arman menikah lagi dengan Bu Tanti, istri yang sekarang." Nisa menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ada perih yang muncul bukan karena dimaki, tapi karena kemungkinan besar dirinya adalah bagian dari cerita besar yang selama ini ia anggap hanya dongeng. "Pak, jadi, Bapak pikir saya anak yang hilang itu?" Pak Surya tak menjawab langsung. Ia mengambil lembaran koran tua dari laci warung yang usang. "Saya simpan ini diam-diam. Dulu saya takut bicara. Tapi sekarang, kalau memang ini takdirmu, Nak, biar kebenaran bicara sendiri." Di koran itu ada potret pasangan muda, pria gagah dan wanita anggun menggendong bayi kecil dengan nama di bawah foto. "Selamat atas kelahiran putri pertama, Anindisa Wijaya." Wajah bayi itu dengan mata bulat dan bibir mungilnya membuat tengkuk Nisa merinding. Ia tak bisa menjelaskan, tapi ada getaran aneh di dadanya. Seolah ia melihat pantulan dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. "Pak, saya harus tahu kebenarannya. Tapi, gimana caranya?"
Tanyanya panik. Pak Surya terdiam sebentar lalu berkata pelan, "Masih ada satu orang yang mungkin bisa bantu. Reno, adik tirimu. Waktu kamu hilang, dia masih kecil, tapi sekarang dia kuliah dan sesekali pulang. Kalau bisa ambil helai rambutnya, kita bisa tes DNA." Nisa menelan ludah. Ambil rambut seseorang? Tapi gimana caranya? Pak Surya tersenyum samar. "Saya punya teman di dalam rumah itu. Biasa kerja nyapu di lantai atas. Namanya Tari. Dia baik dan gak sombong seperti lainnya. Mungkin dia bisa bantu." Hari itu, Nisa tak langsung pulang ke kos-kosan mungilnya. Ia duduk lama di bangku taman, mencoba merangkai keberanian yang mulai tumbuh. Luka yang selama ini ia sembunyikan sebagai anak angkat yang tak punya asal-usul kini terbuka. Tapi dari luka itulah harapan muncul. Sementara itu di dalam rumah besar yang tadi menolak kehadirannya, Tari, salah satu art muda yang sempat menatap iba pada Nisa, sedang termenung di dapur. Ucapan Bu Tanti siang tadi masih terngiang. Gadis kampung itu sok-sokan ngaku mau kerja administrasi. Bisa-bisanya bawa map segala. Hanya pengemis yang bermimpi terlalu tinggi. Tari menunduk. Dalam hatinya, ia justru malu dengan kelakuan majikannya sendiri. Ia melihat sendiri bagaimana Nisa tadi menahan hinaan dan tetap diam. Tidak membentak, tidak memberontak. Wajahnya bahkan memancarkan sesuatu yang tak biasa, keberanian dalam diam. Saat malam tiba, Pak Surya diam-diam datang ke belakang rumah dengan membawa secari kertas. "Tari, ini foto kalung yang dipakai gadis tadi. Kamu lihat baik-baik. Apa kamu pernah dengar nama ini disebut-sebut di rumah ini?" Tari menatap lama. Ia mengangguk pelan. Waktu itu, Nenek Bu Tanti, almarhumah Nyonya Lestari, sering menyebut nama Anindisa sebelum meninggal. Tapi kami disuruh diam. Katanya itu aib keluarga. Kalung ini milik Anindisa kecil yang dulu hilang. Dan gadis tadi, mungkin dia anak yang hilang itu, ujar Pak Surya perlahan. Tari terkejut, tapi matanya berbinar. "Pak, kalau memang begitu, saya mau bantu. Besok Mas Reno pulang. Saya bisa bantu ambil helai rambutnya." Pak Surya memegang tangan Tari. "Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Ini soal besar. Tar, bisa jadi hidup anak itu berubah. Bisa juga keluarganya akhirnya sadar." Tari mengangguk yakin. "Saya nggak tega lihat dia diperlakukan begitu. Kalau dia memang anak kandung keluarga ini, semua orang di rumah ini harus minta maaf." Sementara itu, di balik jendela kamar kecil kosannya, Nisa menggenggam kalungnya erat-erat. "Kalau benar aku Anindisa, maka aku harus berdiri. Aku harus tahu siapa diriku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya," bisiknya lirih. Matanya menatap keluar jendela. Malam sudah larut, tapi hatinya baru saja terbit. Pagi itu, udara di Jakarta masih lembab. Kabut belum sepenuhnya mengangkat diri dari jalanan perumahan elit tempat tinggal keluarga Wijaya. Namun bagi Tari, art muda berumur 22 tahun yang bekerja di rumah tersebut, pagi itu terasa sangat berbeda. Ada beban yang mengganjal di dadanya. Ia baru saja mengambil keputusan besar, membantu Nisa, gadis sederhana yang kemarin dilecehkan dan diusir tanpa ampun, untuk mencari tahu jati dirinya. Tari menatap pantulan wajahnya di cermin kecil di dapur belakang. Matanya masih lelah karena semalaman tak bisa tidur. Di tangannya, ia menggenggam potongan kecil kertas dari Pak Surya, berisi instruksi, "Ambil helai rambut Reno. Kita akan buktikan semuanya dengan DNA." Tari tahu ini bukan sekadar pencurian kecil. Ini bisa mengungkapkan rahasia besar yang selama 2 dekade dikubur dalam-dalam oleh keluarga majikannya. Sekitar pukul 10 pagi, Reno, anak bungsu Pak Arman dan anak kandung dari istri pertama yang sudah meninggal,
Bu Lestari tiba di rumah. Ia turun dari mobil sport hitamnya, langsung disambut Bu Tanti yang menyambutnya dengan senyum manis khas ibu tiri yang ingin terlihat baik di depan umum. "Anakku sayang, kamu sehat, kan? Makan di luar jangan sembarangan ya. Ma khawatir," ucap Bu Tanti sambil merapikan kerah baju Reno. "Iya, Ma. Aku baik-baik aja," jawab Reno singkat. Seperti biasa, anak muda itu tak terlalu dekat dengan ibu tirinya. Ia lebih akrab dengan Art-Art di rumah yang dulu ikut mengurusnya sejak kecil. Tari melihat dari kejauhan. Dadanya bergemuruh. Inilah kesempatan itu. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Mungkin saat Reno mandi, atau ketika ia menyisir rambut di kamar. Dan benar saja. Menjelang siang, Tari mendapat tugas membawakan handuk bersih ke kamar Reno. Ia berjalan perlahan, menggenggam handuk putih di satu tangan, dan di saku satunya, ia membawa plastik kecil steril. Ketika masuk ke kamar, ia melihat Reno baru saja selesai mandi, dan beberapa helai rambut terlihat menempel di sisir kayu di meja riasnya. Tari berpura-pura merapikan tempat tidur sambil mengawasi gerak-gerik Reno yang sibuk membuka laptop. Dengan satu gerakan cepat namun hati-hati, ia mengambil 2 helai rambut dari sisir dan menyimpannya ke dalam plastik. Sukses. Ia keluar kamar dengan napas tercekat, dan langsung menuju kebun belakang tempat Pak Surya biasanya menyiram tanaman. Di sana, ia menyerahkan plastik kecil itu dengan tangan gemetar. "Pak, ini rambutnya," ucapnya pelan. Pak Surya menerima plastik itu seperti menerima potongan kebenaran yang selama ini tertutup kabut. "Terima kasih, Tari. Kamu sudah membantu lebih dari yang kamu tahu." Di luar sana, Nisa masih melanjutkan hidup seperti biasa. Ia tetap bekerja paruh waktu di toko fotokopi kecil dekat stasiun. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan menyewa kamar kos sempit di gang sempit. Namun pikirannya tak pernah lepas dari rumah besar itu, kalung tuanya, dan misteri nama Anindisa yang makin terasa seperti miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Pak Surya mengajak Nisa bertemu di sebuah laboratorium swasta di daerah Kuningan. Di sana, ia menyerahkan rambut Reno dan setetes darah Nisa untuk diuji kecocokannya. Biayanya ditanggung oleh Pak Surya dari tabungan tuanya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Tapi ia yakin, ini adalah panggilan nurani. Tes DNA biasanya butuh beberapa hari, Nisa. Tapi hasil ini akan mengubah segalanya. Kalau kamu memang Anindisa Wijaya, kamu punya hak yang sudah dirampas sejak kecil, ucap Pak Surya serius. Nisa hanya mengangguk. Ia tak menginginkan warisan. Ia tak tertarik pada rumah besar atau uang. Ia hanya ingin tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah mewah itu, suasana mulai terasa berbeda. Tari yang dulu sering disepelekan oleh Art Senior mulai mendapat pandangan sinis, karena terlihat sering berbisik dengan Pak Surya. Bahkan Bu Tanti mulai curiga. "Saya rasa anak itu terlalu banyak tahu. Jangan-jangan ada sesuatu yang direncanakannya," bisik Bu Tanti pada suaminya. Namun Pak Arman tak terlalu peduli. Ia lebih sibuk dengan bisnisnya dan persiapan ulang tahun yayasan sosial milik keluarganya yang akan digelar minggu depan. "Ah, kamu terlalu curiga. Tari itu cuma anak kampung biasa," sahut Pak Arman ringan. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA tiba. Pak Surya menatap amplop itu seperti menatap peti rahasia masa lalu. Ia mengajak Nisa duduk di bangku taman kecil tempat mereka pertama kali bicara. "Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa, Nak," ucapnya lembut. Nisa mengangguk pelan. "Saya harus tahu, Pak. Apapun hasilnya, saya siap." Dengan perlahan, Pak Surya membuka hasil tes dan membaca. Matanya membelalak, tangannya bergetar. "Nisa, kamu adalah putri kandung Pak Arman dan almarhumah Bu Lestari. DNA-mu cocok 99,99% dengan adik kandungmu, Reno."
Dunia seperti berhenti berputar bagi Nisa. Air matanya mengalir deras, bukan karena bahagia, tapi karena seluruh hidupnya selama ini ternyata bukan miliknya. Ia kehilangan 20 tahun kebersamaan, kasih sayang seorang ibu kandung, dan dibesarkan dalam kemiskinan, bukan karena takdir tapi karena kelalaian, atau mungkin kesengajaan seseorang. Pak Surya memegang pundaknya. Sekarang tinggal kamu yang menentukan. Nisa, mau tetap diam, atau memperjuangkan hakmu? Nisa mengusap air matanya. Saya nggak mau ambil rumah mereka. Saya nggak butuh harta. Tapi saya mau mereka tahu siapa saya sebenarnya. Dan saya mau mendiang ibu saya tahu, dari langit, bahwa anaknya baik-baik saja. Pak Surya mengangguk. Minggu depan, ada acara keluarga besar di rumah itu. Aku akan pastikan kamu bisa hadir bukan sebagai pembantu, tapi sebagai tamu kehormatan. Nisa menatap langit yang cerah, tapi matanya tetap basah. Baik, Pak. Kali ini saya akan berdiri. Bukan untuk dihormati, tapi untuk tidak diremehkan lagi. Hari itu, suasana di rumah besar milik keluarga Wijaya dipenuhi kesibukan. Tenda putih megah berdiri di halaman depan. Dekorasi serba elegan menghiasi seluruh sudut rumah. Dan puluhan tamu penting dari kalangan bisnis serta sosialita dijadwalkan hadir untuk menghadiri peringatan ulang tahun berdirinya Yayasan Wijaya Peduli, yayasan milik keluarga tersebut yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Namun di balik kemegahan pesta itu, ada rahasia besar yang tengah menunggu waktu untuk terbongkar. Rahasia tentang seorang gadis sederhana bernama Nisa, yang dulu diusir dan dihina di rumah itu karena dikira pembantu kampung tak berguna. Kali ini, Nisa akan kembali. Tapi bukan sebagai orang kecil yang dipermalukan. Ia datang untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa harga diri lebih penting daripada kekayaan. Di kamar kos sempitnya, Nisa berdiri di depan cermin. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem, wajahnya polos tanpa riasan mencolok, namun sorot matanya tegas. Di lehernya tergantung kalung tua dengan liontin bertuliskan, Anindisa, satu-satunya peninggalan dari masa lalunya. Pak Surya datang menjemputnya dengan mobil sewaan. Di dalam mobil, suasana hening. Tapi hati Nisa bergemuruh. Ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang ibunya yang telah lama tiada. Ia ingin menuntaskan semua luka itu. Nisa, kata Pak Surya pelan, begitu kamu masuk ke sana, jangan takut. Biarkan mereka mengenal kamu dari fakta, bukan dari penampilan. Nisa mengangguk. Saya nggak akan lari, Pak. Hari ini saya bukan lagi anak yang hilang, tapi perempuan yang ingin berdiri di tempat yang seharusnya. Tepat pukul 4 sore, mobil mereka berhenti di depan rumah keluarga Wijaya. Semua orang sibuk. Art lalu lalang, catering sibuk menyusun makanan, dan musik klasik mengalun lembut dari panggung kecil di halaman belakang. Nisa turun dari mobil dengan kepala tegak. Langkahnya tenang melewati pagar megah yang dulu menjadi saksi saat ia diusir tanpa belas kasihan. Beberapa Art memandangnya sekilas, tapi tak mengenali siapa dia. Sampai akhirnya Tari, Art muda yang membantu Nisa mengambil rambut Reno untuk tes DNA, melihatnya dari kejauhan. Tari buru-buru menghampiri dan memeluk Nisa erat. Kamu datang juga. Aku udah tunggu-tunggu, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Nisa tersenyum. Hari ini, aku akan buka semuanya. Acara dimulai. Di tengah-tengah kerumunan tamu, Pak Arman, kepala keluarga sekaligus pendiri yayasan, berdiri di atas podium dengan mikrofon di tangan. Bu Tanti berdiri anggun di sampingnya, tersenyum ramah seolah menjadi istri yang sempurna. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, karena yayasan yang kami bangun kini telah membantu lebih dari 3.000 anak kurang mampu di seluruh Indonesia. Ucap Pak Arman disambut tepuk tangan. Di sudut keramaian, Nisa melangkah maju pelan.
Pak Surya dan Tari berdiri tak jauh darinya. Wajah Nisa mulai dikenali beberapa orang, terutama para art yang dulu menertawakannya. "Itu kan, pembantu kampung yang dulu diusir," bisik salah satu dari mereka. Bu Tanti menoleh ke arah suara itu. Matanya langsung membelalak saat melihat Nisa yang berjalan tenang mendekat ke depan panggung. "Siapa yang undang dia masuk?" bentaknya panik. "Satpam, suruh dia keluar." Pak Arman ikut melihat ke arah Nisa. Ia terlihat bingung, mencoba mengingat wajah yang samar-samar terasa familiar. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, Nisa naik atas panggung dan mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. "Maafkan saya, tapi izinkan saya bicara. Hanya sebentar," ujarnya dengan suara tenang namun jelas. Seluruh tamu mulai memperhatikannya. "Saya berdiri di sini bukan untuk membuat keributan, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang selama 20 tahun telah dikubur," lanjut Nisa. Semua menjadi hening. "Saya adalah Nisa, tapi nama saya yang sebenarnya adalah Anindisa Wijaya, putri kandung dari Pak Arman dan almarhumah Bu Lestari." Seluruh ruangan terdiam. Wajah Pak Arman seketika pucat. Mikrofon di tangannya nyaris jatuh. Bu Tanti langsung maju dan mencaci. "Kamu gila ya? Beraninya kamu ngaku-ngaku di depan umum kayak gini? Mau numpang tenar? Mau ambil harta keluarga kami?" Tapi sebelum Bu Tanti sempat lanjut, Pak Surya maju dan mengangkat dokumen hasil tes DNA. Ini hasil tes DNA dari laboratorium resmi. Kecocokan DNA Nisa dengan Reno mencapai 99,99%. Dia adalah darah daging keluarga ini. Sorak gaduh terdengar. Beberapa tamu mulai merekam. Bahkan wartawan lokal yang hadir untuk meliput acara yayasan langsung mengarahkan kamera ke wajah Nisa. "Bapak," Nisa menatap mata Pak Arman yang masih membeku. "Saya nggak datang untuk rebut harta. Saya hanya ingin tahu siapa saya. Dan agar ibu tahu bahwa anaknya yang hilang dulu selamat dan tumbuh menjadi perempuan yang tahu arti harga diri." Pak Arman mendekat perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia memegang liontin kalung di leher Nisa dan menggenggamnya erat. "Kalung ini milik Lestari. Saya sendiri yang belikan saat kamu lahir." Pak Arman tak kuasa membendung air matanya. Ia memeluk Nisa di depan umum, sementara Bu Tanti berdiri gemetar. Tari, Pak Surya, dan seluruh tamu menyaksikan momen itu dengan haru. Namun Bu Tanti tidak tinggal diam. Ia berteriak, "Dia bohong. Semua ini pasti jebakan. Aku yakin dia disuruh sama orang dalam. Aku." "Cukup," ujar Pak Arman lantang. 20 tahun lalu, kamu yang menyuruh aku menutup mulut soal hilangnya Nisa. Kamu yang bilang itu bisa merusak citra keluarga. Sekarang, aku sadar, itu semua salah." Bu Tanti terdiam. Seluruh mata menatapnya tajam. Nama baik yang ia jaga selama ini perlahan hancur oleh kenyataan yang tak bisa ia tolak. Hari itu, Nisa tak hanya mengungkapkan kebenaran. Ia juga membalikan semua prasangka yang selama ini menutup hatinya. Ia kembali sebagai putri dari keluarga yang kaya raya, tapi ia tetap memilih untuk hidup sederhana. Dunia bisa menilai dari penampilan, tapi yang membuat manusia berharga adalah keberanian untuk tetap berdiri, walau sudah jatuh berkali-kali, ucapnya di akhir acara. Sorak tepuk tangan membahana. Wartawan menuliskan kisahnya. Dan sejak hari itu, nama Nisa, atau Anindisa Wijaya, menjadi simbol dari harga diri, perjuangan, dan keberanian menuntut kebenaran. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela besar rumah mewah itu. Nisa berdiri terpaku di ruang tamu, memandangi seisi rumah yang semalam penuh dengan amarah dan kesalahpahaman. Hari itu ia tidak lagi memikirkan ejekan ataupun cercaan dari Bu Anita maupun para art. Hari itu,
Ia hanya ingin satu hal, jawaban. Tangannya meremas kalung tua yang kini tergantung di lehernya. Kalung yang diwariskan oleh ibu angkatnya, dengan liontin berbentuk hati dan ukiran inisial R.E.D., Rahma dan Doni. Kalung itu sempat terabaikan. Namun semalam ketika ia membuka koper warisan ibu angkatnya, kalung itu jatuh ke lantai, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Nisa memberanikan diri menemui Pak Surya, sopir keluarga yang semalam memberinya teh hangat dan mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. "Pak Surya, saya ingin tanya sesuatu," kata Nisa ragu. Pak Surya menoleh sambil meletakkan lep kain di bahunya. "Tentu." "Nisa, ada apa?" Kalung itu ia lepaskan dan diperlihatkannya pada pria tua itu. "Apakah Bapak pernah melihat kalung ini?" Sekilas, wajah Pak Surya memucat. Matanya membesar, napasnya tercekat. Ia memegang liontin itu dengan tangan gemetar. Ini kalung milik Nyonya Rahma, istri Pak Doni. Ini kalung kenangan mereka saat anak mereka lahir. Tapi, kalung ini hilang bertahun-tahun lalu, bersamaan dengan hilangnya putri mereka yang masih bayi. Dunia seakan berhenti berputar bagi Nisa. Suaranya bergetar. "Putri mereka? Maksud Bapak, anak kandung Pak Doni dan Bu Rahma?" Pak Surya mengangguk perlahan. "Iya, anak mereka hilang diculik saat usianya belum genap 2 tahun. Semua orang sudah mengira dia takkan pernah ditemukan. Tapi dari mana kamu dapat kalung ini, Nisa?" Ini pemberian ibu angkat saya, Bu Murni. Beliau selalu bilang saya adalah anak yang ia temukan di pasar, ditinggalkan orang. Ia membesarkan saya dengan cinta, walau kami hidup sederhana." Pak Surya terduduk. Matanya berkaca-kaca. "Nisa, kalau ini benar, kamu adalah putri Pak Doni yang selama ini mereka cari." Berita itu cepat menyebar di rumah itu. Bu Anita yang semula merasa paling berkuasa di rumah mewah itu, mendadak kehilangan kata-kata ketika melihat Pak Doni pulang lebih awal, dipanggil mendesak oleh Pak Surya. Pria paruh baya itu memandang Nisa lama. Wajahnya perlahan pucat ketika melihat kalung yang tergantung di lehernya. "Kalung itu, dari mana kamu mendapatkannya?" tanyanya terbata. Nisa menjelaskan semuanya. Tentang ibu angkatnya, tentang hidupnya yang sederhana tapi penuh kasih sayang, dan tentang ejekan serta penghinaan yang diterimanya kemarin. Pak Doni terduduk di sofa. Wajahnya memucat, napasnya tercekat. Ia memanggil pembantunya untuk mengambil album lama, yang berisi potret sang istri dan putri kecil mereka. Di lembar terakhir, foto bayi berambut ikal dan bermata teduh itu, persis seperti Nisa saat kecil. Bahkan, ada bercak lahir di pundak kanan, sama persis seperti milik Nisa. Pak Doni menangis. Untuk pertama kalinya, tangis haru pecah dari seorang ayah yang selama ini menyimpan luka kehilangan anak. "Nisa, kamu anak kami. Kamu darah daging kami." Bu Anita nyaris pingsan. Wanita yang selama ini memperlakukan Nisa seperti sampah kini sadar bahwa dirinya telah menghina putri kandung dari pemilik rumah itu sendiri. Ia mencoba membela diri, namun semua orang, bahkan Art lain, mulai menjauh darinya. Nisa tidak menanggapi permintaan maaf dari Bu Anita dengan amarah. Ia hanya berkata lirih, "Saya datang ke rumah ini bukan untuk disanjung. Saya hanya mencari tempat yang bisa saya sebut rumah. Tapi saya bersyukur, karena kebenaran akhirnya muncul." Hari-hari setelah itu berubah drastis. Pak Doni mengumumkan bahwa Nisa adalah putrinya yang hilang dan menggelar konferensi pers. Media ramai memberitakan kisah menyentuh hati ini. Anak hilang ditemukan lewat kalung warisan, rahasia keluarga yang terungkap setelah 20 tahun. Nisa yang dulu disangka pembantu, kini duduk berdampingan dengan sang ayah di ruang keluarga. Bukan lagi sebagai tamu, bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai putri yang kembali pulang. Namun, Nisa tidak berubah. Ia tetap rendah hati,
tetap ramah kepada Art yang dulu mengejeknya. Bahkan, ia memeluk mereka dan berkata, "Saya tahu kalian hanya melihat saya dari tampilan luar. Tapi jangan ulangi kesalahan itu ke orang lain. Setiap orang punya cerita yang tak bisa kita nilai dari penampilan saja." Cerita Nisa menjadi inspirasi nasional. Banyak orang tersentuh karena kesederhanaannya dalam memaafkan dan kekuatannya dalam mencari jati diri. Ia tidak membalas hinaan dengan dendam, melainkan dengan hati yang lapang dan keberanian untuk mengungkap kebenaran.